Amerika Serikat dalam bahaya ancaman krisis ekonomi setelah membantu Israel memerangi Iran. Kondisi keuangan negeri Paman Sam bahkan sempat minus. Sebaliknya, ekonomi Indonesia justru makin kuat berkat kerjasama dengan berbagai negara. Rusia, Korea Selatan, hingga BRICS bakal menjadi mitra pemerintah RI untuk menggenjot ekonomi nasional. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Masalah besar ekonomi AS dihantam banyak persoalan. Perekonomian Amerika Serikat tengah kalang kabut diterjang 1000 masalah. Salah satunya ancaman resesi yang terus mencekik rezim Donald Trump. Buktinya, pertumbuhan produk domestik bruto Paman Sam mencapai minus 0,3% di kuartal pertama 2025. Turun drastis dari kuartal terakhir 2024 yang mengalami surplus 2,4%. Gejala kemerosotan ini makin parah karena tak kunjung dibenahi oleh Trump. Padahal sang presiden sudah mengetahui ancaman ekonomi Paman Sam sejak bulan April lalu. Bahkan dirinya sampai mengeluarkan pengumuman darurat ekonomi nasional. Namun Trump malah berkelit dengan menyalahkan negara lain telah mencurangi Amerika dalam perdagangan. Terdapat kekurangan timbal balik dalam hubungan perdagangan bilateral kita. Tingkat tarif dan hambatan non-tarif berbeda. Kebijakan mitra dagang AS menekan upah dan konsumsi domestik, ujar Trump. Kondisi finansial Paman Sam makin melemah karena ancaman mogok belanja di kalangan warga. Perusahaan Guardian Services mencatat 35% warga AS memilih berhemat di tahun 2025. Alhasil, penurunan pertumbuhan belanja konsumen Amerika mencapai 1,8%. Angka tersebut merupakan yang terendah sejak pertengahan 2023 silam. Usut punya usut, para konsumen khawatir dengan ketidakpastian ekonomi Paman Sam. Mereka juga keberatan dengan tingginya suku bunga serta harga barang yang melambung tinggi. Hal tersebut gak lepas dari kebijakan tarif super ngawur yang diusung sang presiden. Akibat kebijakan impulsifnya, warga Amerika harus menanggung beban yang terlalu berat. Pasalnya, harga barang di negara adik kuasa tersebut naik 2,7% dibanding 2024 kemarin. Jauh lebih tinggi dari perhitungan Bank Federal yang memprediksi angka inflasi sebesar 2%. Langkah cerdas Indonesia gandeng Rusia. Di saat ekonomi Amerika sedang kacau, Indonesia diam-diam membangun kekuatan. Pemerintah dikabarkan memanfaatkan momentum kemunduran Paman Sam di sektor keuangan. Pemerintah perlahan meninggalkan Amerika dan Barat yang dinilai ekonominya mulai mengeropos. Prabowo Subianto juga mulai meningkatkan hubungan kerjasamanya dengan Rusia. Buktinya, Prabowo memilih bertolak ke Rusia ketimbang menghadiri KTT G7 di Kanada. Politisi 73 tahun ini langsung tancap gas melawat ke Saint Petersburg pada pertengahan Juni lalu. Terlebih, politisi Gerindra ini mendapat undangan khusus dari Vladimir Putin. Hasilnya, Indonesia mendapat pujian media Rusia karena berhasil membangun pasar bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia. Indonesia beri perhatian besar pada perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia, tulis RIA Novosti. Dengan demikian, produk Indonesia bisa semakin dikenali di seluruh dunia. Kazakhstan, Belarusia, Armenia, dan Kirgistan bakal menjadi pasar ekspor baru bagi perekonomian Nusantara. Di lain sisi, Indonesia juga bakal kecipratan banyak investasi dari negeri beruang merah. Kabarnya, Rosatom semakin berminat menguncurkan dana untuk membangun PLTN di tanah air. Indonesia juga ketiban berkah dari kerjasama strategi dengan Rusia. Pertamina dikabarkan bisa menekan harga BBM dengan mengimpor minyak mentah dari negeri balalaika. Enggak heran, Putin memuji hubungan Indonesia dan Rusia sebagai kerjasama yang saling menguntungkan. Politisi 72 tahun ini menekankan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis di Asia. Saya ingin menekankan bahwa Indonesia adalah salah satu mitra dagang luar negeri terkemuka kami di Asia Selatan. Saya juga ingin menekankan bahwa Indonesia adalah salah satu mitra utama kami di kawasan Asia Pasifik. Potensi rupiah perlahan-lahan menguat terhadap dolar. Kerjasama antara Indonesia dan Rusia juga nggak terlepas dari visi cemerlang Prabowo Subianto. Politikus 73 tahun ini berambisi untuk mendongkrak nilai tukar rupiah terhadap dolar.
Baru-baru ini, ekonomi Indonesia semakin bersinar karena rupiah mulai menunjukkan tanda penguatan. Pasalnya, rupiah menguat sebesar 15 poin pada bulan Mei lalu. Di bulan Juni saja, nilai tukar rupiah terhadap dolar mulai meninggalkan angka 16 ribuan. Buktinya pada 26 Juni, 1 dolar sudah berada di level 16.200 ribu rupiah. Melajunya rupiah membuat sejumlah ekonomi yakni nilai 1 dolar setara dengan 15.000 rupiah bakal terwujud. Hirofumi Suzuki meyakini meroketnya nilai tukar tersebut bakal berlangsung lama. Ada kemungkinan tren pelemahan dolar akan berlanjut untuk sementara waktu. Mengingat situasi saat ini, dolar mungkin akan melemah sekitar 5% menjadikan nilai tukar rupiah di bawah 16.000. Kata ekonom dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation tersebut. Meroketnya nilai tukar rupiah juga pernah dicanangkan oleh Prabowo Subianto. Politisi Gerindra ini punya ambisi menekan nilai tukar dolar agar lebih mudah dijangkau masyarakat. Pasalnya, Prabowo berupaya menggenjot hilirisasi berbagai komoditas. Kelapa dan cengkeh dikabarkan menjadi barang jualan utama untuk menekan nilai tukar dolar. Selain hilirisasi pertanian, Prabowo juga menggenjot hilirisasi barang tambang. Kabarnya, RI1 memerintahkan percepatan proses hilirisasi timah, nikel, dan emas. Rupanya, Prabowo ingin nilai tukar dolar menyentuh angka Rp5.000 dalam 5-10 tahun ke depan. Dengan peningkatan hilirisasi pertanian, nilai tukar rupiah bisa menguat hingga ke angka Rp5.000 per 1 dolar Amerika, terang Andi Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian. Dapatkan sendal murah anti-slip anti-licin mulai dari 50 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Digandeng banyak negara kuat. Usai berhasil melambungkan rupiah, perekonomian Indonesia diprediksi bakal semakin cerah. Apalagi bumi Nusantara juga berpotensi mendapat sokongan dari negara-negara kuat. Salah satunya Korea Selatan yang langsung menawarkan proposal kerjasama. Negeri ginseng sendiri selalu menjadi salah satu mitra perdagangan terbaik yang dimiliki Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, volume perdagangan keduanya naik 9,8% hingga mencapai 20 miliar dolar pada 2024. Selain itu, Korsel juga sempat berinvestasi dan membuka 183.000 lapangan kerja. Sementara di tahun ini, mereka ingin kembali menggembleng kerjasama dengan Indonesia. Salah satunya dengan meluncurkan platform kolaboratif antar lembaga dan sektor. Saatnya kita melangkah lebih jauh dengan membangun platform yang lebih inklusif dan komprehensif guna menjawab tantangan global secara bersama-sama, ujar Wakil Duta Besar Korsel, Park Sudok. Mendengar rencana tersebut, Presiden Prabowo Subianto kian berapi-api membangkitkan ekonomi nasional. Politikus 73 tahun ini langsung berniat menghadiri KTT BRICS pada awal Juli nanti. RI1 ingin membuka peluang kerjasama dengan negara-negara lain termasuk China dan Brazil. Manuver brilian ini sempat diterapkan Pak Prabowo untuk melobi pemerintah Turki. Alhasil, Recep Tayyip Erdogan sepakat menjalin kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Di antaranya termasuk pengadaan jet tempur siluman KAAN. Gak tanggung-tanggung, total kerjasama kedua negara kali ini bernilai 33 triliun rupiah. Di sisi lain, Indonesia baru saja meresmikan kolaborasi di bidang ketahanan pangan dengan Belanda. Keduanya bakal bahu-membahu dalam pengembangan hortikultura berbasis teknologi rumah kaca. Dapatkan 3 kaos singlet cuma 30 ribuan aja mumpung harga promo. Cek linknya di bawah ini. Jadi begitulah cerita ketakjuban dunia melihat perkembangan ekonomi Indonesia di tengah krisis Amerika. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?